Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah warung ayam bakar mendadak sepi karena guna-guna. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu saya selalu mengingatkan untuk kalian semua bahwa semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Nah, daripada kita lama-lama, daripada penasaran juga, mari langsung saja ya teman-teman, kita mulai ceritanya. Siapkan diri kalian, gunakan earphone terbaik kalian untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik untuk mendengarkan cerita kali ini. Oke, ceritanya saya mulai. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setidaknya ungkapan ini dirasakan oleh seorang pemilik warung tradisional yang menyediakan ayam bakar dengan rasa yang khas. Warung itu berdiri di tanah Medan yang kini sang pemilik tengah menikmati buah manis atas kerja kerasnya. Sepintas tidak ada yang berbeda dari sosok Aryani Mala Purwanti, sang pemilik warung tradisional di Medan dengan pemilik warung lain. Terhitung 20 tahun sudah ibu dua orang anak ini membuka usaha warung ayam bakar. Bukan perjalanan yang mudah baginya hingga bisa mempertahankan usahanya selama ini. Awal mula ia membuka usaha warung di Medan tentu bukan tanpa alasan. Pada tahun 1997, suami Aryani meninggal dunia akibat penyakit diabetes menahun yang dideritanya. Sepeninggalan sang suami, perempuan yang kini lebih dikenal dengan panggilan Mami ini harus memutar otak untuk menghidupi kedua anaknya. Saat itu, anak pertamanya tengah menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Selang 4 tahun setelah sang suami meninggal, ia memutuskan hijrah dari kampung halamannya di Tigandreget, Kabupaten Karo, ke Medan. Keputusannya untuk pindah ke Medan lantaran penghasilannya yang didapat di Tigandreget tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Tahun 2001 menjadi tonggak awal berdirinya warung Mami yang hasilnya terbukti dapat menyekolahkan anak Mami hingga perguruan tinggi. Setelah suami meninggal, saya tulang punggung buka kedai nasi, kedai kopi, nanam-nanam, jual kain. Apapun dijalani demi dapat duit untuk keselamatan anak-anak saya, ujar Mami. Di Medan, Mami memulai dari merintis warung kecil-kecilan, berjualan nasi dan kopi. Sebagai tempat usaha, bangunan milik kakaknya ia sewa dan dijadikan warung yang saat ini dikenal sebagai Kantik Ami. Ia mengaku meski di Medan masih harus tinggal di tempat kontrakan, namun kehidupannya jauh lebih baik jika dibandingkan saat masih di kampung halaman. Keinginan untuk memberikan kehidupan layak pada kedua anaknya yang membuat ia tidak cepat puas terhadap apa yang sudah dia peroleh. Mami membuka warung dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tidak hanya menjajakan dagangannya, Mami juga menyediakan area kosong untuk penjual makanan lainnya, seperti mie goreng dan nasi goreng. Bagi perempuan kelahiran 1961 ini, cara sangat membantu dalam mendekatkan antara satu pedagang dengan pedagang lain, sehingga kini ia memiliki banyak teman. Ia pun percaya rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan kedua tangannya, Mami mulai meletakkan piringan nasi uduk dan ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasa, warung Mami tidak pernah sepi pengunjung. Maklum saja warungnya berada di lokasi yang sangat strategis, dengan jalan raya dan perempatan jalan.
Mau tidak mau, orang yang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini untuk melepas rasa lapar. Bukan hanya itu, warung makan ayam bakar miliknya juga banyak yang bilang itu sangat lezat rasanya, beda dengan rasa ayam lain, ditambah bumbu khas sambal kecap yang membuat setiap orang tidak terpikir untuk menolaknya. Malam ini, saking ramainya, ia beserta sang anak, yaitu Dani, bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya agar pembeli bisa kebagian makan di tempat langsung. "Bu, ayam bakarnya 3, nasi 3, teh manis 4. Jadi berapa?" Mami langsung menggunakan jarinya seperti orang menggambar tanpa alas. "Semua 75.000. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa warung Mami tidak pernah sepi. Harganya sang bersaing. Namun rasanya yang tidak kalah dari ayam bakar di restoran menjadi kelebihan dari dagangannya Mami. Sebelum menutup warungnya, ia selalu menyempatkan waktu beres-beres di depan warung, karena takut jika ada sampah yang tertinggal di jalan. Ya, pasalnya pembeli yang terlalu banyak kadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, tidak lupa ia menghubungi Budi untuk memesan persediaan kelapa, karena stok yang disimpan Mami hanya bertahan untuk 2 hari saja. Keesokan harinya, Mami baru mengetahui jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan, salah satunya ayam seperti Mami. Sebenarnya ada sedikit cemas kalau dagangannya menjadi tidak laku. Namun ia berpikir kembali, toh setiap rezeki orang kan sudah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti biasa, pelanggan Mami tetap berdatangan karena sifat Mami yang ramah dengan pembeli. Tidak jarang banyak yang sudah menjadi pelanggan setianya. "Mi, aku sudah coba makanan yang restoran depan itu. Rasanya biasa saja tapi harganya mahal pol." "Bus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Mahal itu karena bangunannya saja sudah beda sama warung saya. Tapi pokoknya ayam bakar Mami tetap nomor 1 lah. Nggak ada yang bisa ngalahin." Sambil memindahkan bekas piring dan gelas yang telah dipakai, Mami pun berucap terima kasih dan tidak lupa mengingatkan pelanggannya itu untuk berbicara yang baik-baik saja. Seminggu setelah keberadaan restoran tersebut, Mami mulai menyadari jika pelanggannya tidak sebanyak dulu. Setiap memperhatikan restoran itu, yang ada di benak Mami, apa mungkin sekarang saya sudah kalah saing? Namun ia selalu mencoba untuk berpikir positif, karena berdagang tidak selamanya berada di atas. Mungkin saja pelanggannya mulai bosan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mami pun bergegas merapikan terpal yang ada di depan warungnya. Namun kali ini ia dibuat sedikit kaget setelah melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warungnya. Tetapi ia hanya berpikir, oh mungkin bekas orang jalan yang tidak sengaja menjatuhkan barangnya. Minggu kedua warung ayam bakar milik Mami ini semakin sepi saja. Sekarang yang dilakukan Mami hanya mengipas dagangannya agar lalat tidak masuk. Hingga pukul 8 malam, ia memutuskan untuk pulang karena percuma saja menunggu toh pembeli tidak ada yang berminat. Warung Mami yang biasanya sangat ramai mendadak sepi. Ya sepi sekali beberapa minggu ini. Mami tidak curiga sama sekali, dan Mami sama sekali tidak percaya soal perkara gaib. Oleh karena itu, karena warung makannya mulai sepi akhir-akhir ini, dirinya tidak punya pikiran aneh-aneh. Padahal biasanya warung makan Mami selalu ramai, terutama ketika siang hari di saat istirahat jam kantor. Entah kenapa, hampir 3 minggu ini warungnya jadi sepi banget. Ada sih memang pelanggan yang datang, tapi dalam sehari mungkin tidak lebih dari 10 orang yang mampir. Padahal biasanya sebelum azan asar berkumandang, dagangan di warung Mami sudah ludes terjual. Belakangan ini bahan makanan bisa habis setengah saja sudah bagus. Mungkin emang belum rezekinya, kata Mami mengomentari soal sepi warungnya ini.
Beberapa teman Mami sempat menebak kalau warung Mami ini kena guna-guna. Soalnya tidak ada angin, tidak ada hujan, kok bisa-bisanya langsung mendadak sepi. Namun, karena pada dasarnya tidak percaya begituan, Mami cuek-cuek saja, sampai kemudian datang seseorang yang hendak mampir beli makanan ketika Mami sudah siap-siap mau nutup. "Waduh, udah tutup ya, Mi?" tanya orang itu. "Iya, Mas, udah mau maghrib soalnya. Maaf ya," kata Mami sambil mau mengunci pintu warungnya dari luar. Orang ini bergeming melihat pintu warung Mami. Dia tertegun agak lama, seperti melihat sesuatu. Dari mulutnya mendadak keluar kalimat ini. "Wah, Mami ini ternyata pakai gituan segala ya?" tanya orang itu. Mami kebingungan mendengarnya. "Maksudnya, Mas? Gituan apaan sih?" "Ya gituan, biar tambah laris dagangannya," tanya orang asing ini. Mami kaget. "Enggak itu, Mas, saya nggak pernah pakai penglaris gitu-gitu." Melihat ekspresi Mami yang benar-benar terkejut, orang ini jadi mencurigai sesuatu. "Oh, kalau bukan penglaris, berarti ada orang yang lagi jahat sama Mami ini," kata orang asing itu. "Maksudnya gimana sih, Mas? Saya nggak paham." "Mas ini jangan aneh-aneh deh, baru datang udah bicara yang enggak-enggak," kata Mami sedikit kesal. "Bukan begitu, tapi ini aku lihat ada dua sosok genderuwo di depan pintu warung Mami, dan satunya ada di halaman warung Mami," kata orang asing itu. Mendengar arah pembicaraan sudah mulai aneh, Mami makin kesal. "Udah deh, Mas, jangan cerita-cerita gitu. Jangan cerita yang seram-seram gitulah. Saya nggak percaya," kata Mami sambil meninggalkan orang asing ini begitu saja. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Mami sempat bertemu dengan Pak Karjo, tukang kerupuk yang biasa setor kerupuk di warungnya. Sudah lumayan lama Mami tidak bertemu dengan Pak Karjo, hampir 3 minggu. Ya, Mami padahal kan dulu biasa ketemu Pak Karjo karena kerupuk sering disetor 2-3 hari sekali. Pak Karjo, ketemu di sini? Kemana aja? Kok sering gak kelihatan lagi? Lama banget gak setor kerupuk di warung saya, tanya Mami. Pak Karjo yang disapa Mami malah kaget. Lah, kok malah saya yang sering gak kelihatan? Mami ini yang selama ini malah lama banget gak kelihatan, kata Pak Karjo. "Ah, Pak Karjo ini jangan bercanda deh. Udah 3 minggu ini loh Pak Karjo gak pernah setor kerupuk kok. Jadi ya sampean yang gak kelihatan, ditungguin padahal," kata Mami. Mendengar kalimat begitu, entah kenapa raut wajah Pak Karjo jadi aneh. Antara merasa aneh, tapi juga terlihat lagi memikirkan atau mencoba-coba lagi mengingat sesuatu. "Ada apa sih Pak Karjo? Kok mukanya jadi begitu?" tanya Mami. Mami, jadi selama 3 minggu ini warung Mami itu buka terus?" tanya Pak Karjo sedikit memburu. "Ya iyalah buka. Kalau tutup keluarga saya mau makan apa?" tanya Mami heran. Kali ini wajah Pak Karjo semakin aneh lagi. Merasa ada yang tidak beres, Mami bertanya memastikan. "Memang ada apa sih Pak Karjo?" "Begini, saya kira selama 3 minggu ini warung Mami itu tutup terus," kata Pak Karjo. "Loh, kok bisa? Warung saya kan buka terus loh Pak. Padahal, kok aneh ya? Saya ini kemarin-kemarin selalu setor kerupuk mie. Nah tapi saat saya lihat kesini warung Mami ini tutup terus, makanya saya lanjut ke warung yang lain. Besoknya ya begitu juga, tutup lagi. Sampai berhari-hari, akhirnya saya nggak lagi setor karena ya saya pikir warungnya emang tutup," kata Pak Karjo. Mami terkejut mendengar pengakuan Pak Karjo. "Memang Pak Karjo melihat warung saya tutup beneran? Maksud saya beneran ditutup semuanya gitu? Pintu dan juga tirai-tirainya gitu?" tanya Mami. "Serius Mami, saya lihatnya begitu. Makanya saya kaget waktu Mami bilang saya nggak pernah setor kerupuk lagi. Lagi mana mau setor kalau warungnya tutup terus gitu." Mami terdiam cukup lama, mencoba merangkai berbagai kejadian selama 3 minggu ini. "Kenapa Mi?" tanya Pak Karjo. "Anu Pak, beberapa minggu ini warung saya sepi bukan main. Terus tiba-tiba
ada orang yang datang ke warung saya dan bilang kalau warung saya dijaga 2 genderuwo gitu. Ya saya sih nggak percaya, tapi waktu dengar cerita Pak Karjo gitu, kok saya jadi was-was ya? Tanya Mami. Pak Karjo berpikir sejenak. Mungkin sih Mami, ya bisa jadi itu alasannya. Orang-orang yang beli makanan di warung Mami tahunya memang warungnya tutup, makanya pada nggak datang ke warung lagi. Jadinya mendadak sepi gitu, kata Pak Karjo. Mami yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib tiba-tiba bertanya sesuatu ke Pak Karjo. Pak Karjo, ada kenalan orang pintar yang bisa bantu saya? Tanya Mami. Oh, ada nih, tetangga adik saya. Besok bisa sih saya anterin, kata Pak Karjo sambil mengacungkan jempol tangan. Mami cuma tersenyum tipis. Meski nggak begitu percaya hal gaib begituan, tapi toh tidak ada salahnya dicoba, kali aja manjur. Di keesokan harinya, Mami dan juga anaknya yaitu Dani bahkan menantunya Mami diajak ke rumah orang pintar. Mami pun menceritakan tentang masalah yang dihadapinya selama berminggu-minggu ini. Coba kau periksa tanah di bagian belakang warung ibumu. Jika teliti, di sana akan kau temukan bekas galian. Bongkar galian itu, maka kau akan temukan penyebab mengapa warungmu selalu sepi pengunjung. Apa itu, Mbah? Apakah ada jambi-jambi dari warung pesaing atau orang-orang yang tidak menyukai ibu saya? Tanya Dani. Kurang lebih begitu. Aku tidak mau banyak bercerita. Nanti kalian takut untuk pulang. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana. Sementara Mami yang mendengarkan itu bergidik ngeri dan juga was-was akan apa yang akan terjadi setelah obrolan itu selesai. Mereka pun akhirnya pulang. Dani ini anak pertamanya Mami yang baru kawin 3 bulan lalu. Ia pun selalu membantu ibunya berjualan dan ia pun harus turut menghadap Mbah Kiwi untuk mengetahui mengapa warung ayam bakar milik ibunya selalu sepi pengunjung. Padahal sewaktu awal membuka warung ini pasti selalu ramai pengunjung. Aku pontang-panting kalau bantu ibu. Bukannya kami pede dan merasa warung kami laris. Namun ini ada yang salah. Mengapa orang-orang bisa kompak tidak mau mendatangi warung ayam bakar kami? Begitulah Dani bercerita kepada sepupunya, Ableh, yang juga bisa ataupun biasa membantu kecil-kecilan di warung milik ibunya. Ia benar-benar dibuat bingung sebelum akhirnya menghadap Mbah Kiwi. Para mahasiswa dan wisatawan biasanya mampir di warung tersebut untuk makan bersama kawan-kawannya, merayakan ulang tahun, atau janjian dengan kekasihnya masing-masing. Belum lagi Dani dan juga sang ibu kerap memasang diskon bagi siapapun yang sudah 10 kali makan di warung miliknya. Promo itu jugalah salah satu hal yang membuat warung ayam bakar tersebut selalu ramai pengunjung. Maka tak ayal bila Mami merasa ada yang aneh sejak warungnya diterpa pacaklik pengunjung. Ia harus merugi beberapa juta karena makanan yang membusuk dan tagihan listrik yang tidak berganti. Sesamanya di rumah, Dani segera mengambil cangkul di rumahnya. Ia ingin buru-buru memastikan apa yang dikatakan Mbah Kiwi tentang benda yang tertanam di depan warungnya. Siapa yang berani menjahili warung kita, nak? Apa pengaruh benda tersebut sehingga warung kita akhirnya sepi? Ujar Mami bertanya ke Dani. Bismillah, Bu, semoga cepat terungkap. Kau mau menggalinya sekarang, Kang? Apa tidak menunggu esok hari saja? Ini sudah malam, Kang. Lagi pula sedang hujan deras. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu, saran Atika, istrinya Dani. Kau tak perlu khawatir, Neng. Mbak Kiwi sudah memberikan obat penawarnya agar aku selamat. Kau harusnya percaya padaku, Neng, agar kita dapat berjualan dengan lancar lagi. Mbak Kiwi memberikan sebutir batu tasbih yang diambil dari tasbih Mbak Kiwi sendiri. Ia mengatakan kalau segala macam ilmu hitam pasti akan takut dengan Tuhan. Meski tasbih ini hanyalah sekedar batu, namun ia biasa dipakai untuk beribadah. Berbagai demit, ilmu hitam pasti takut dengan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Asal kamu mau yakin dan percaya juga, nak. Namun dengan membawa benda tersebut,
Dani percaya diri untuk segera membongkar benda yang ditanam di belakang warung milik ibunya. Ia penasaran benda apakah itu sehingga membuat warungnya sepi. Ia juga penasaran seberapa besarkah kekuatan benda tersebut. Tidak mau menunggu lama, Dani segera berjalan ke warungnya yang jaraknya kira-kira 30 menit dari rumahnya jika berjalan kaki. Saking marahnya ia sampai melupakan sepeda motornya yang biasa digunakannya. Kau tidak mau pakai motor, Kang? Ah, Neng, aku harus segera ke sana. Motor hanya akan menghambatku. Ia berlari di tengah hujan deras pada malam itu. Di bahunya sudah tertenteng sebuah cangkul yang penuh karat. Sepanjang jalan, Dani membaca doa yang diberikan oleh Mbah Kiwi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kagetnya Dani melihat apa yang tertanam di belakang warung ibunya. Ternyata itu bukan benda, melainkan kepala manusia. Entah itu kepala siapa, namun Dani merasakan ada yang salah dengan dirinya. Setelah ia menyentuh kepala tersebut, Dani merasa seperti banyak yang berbisik di telinganya. Ia berteriak di tengah-tengah hujan yang deras. Tidak ada siapapun yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu terus terasa di telinganya. Cangkullah lehermu, cangkul sekarang juga. Cangkullah lehermu, cangkullah sekarang juga. Diam kau, setan alas. Kau itu hantu jin dedemit yang seharusnya tidak mencampuri urusan manusia. Setelah beberapa lama ia berteriak, Dani teringat butiran batu tasbih pemberian Mbah Kiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan merasa takut, ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia lemparkan batu tersebut tepat ke kepala mayat yang terkubur di depan warung. Seketika, hujan reda dan bisikan-bisikan itu menghilang. Dani ambruk pingsan setelah mengalami kejadian itu. Pagi telah menjelang. Dani terbangun dan kaget karena ia menemukan tubuhnya telah berbaring di rumahnya sendiri. Ia tidak ingat apa yang terjadi semalam ketika ia pingsan. Kemana kepala itu? Bagaimana nasibnya? Kamu tahu, nak? Kamu sudah bangun. Kemana kepala itu, Bu? Aku melihat kepala manusia terkubur di belakang warung, Bu. Polisi sudah mengevakuasinya, nak. Mereka mengatakan beberapa hari ke depan kau akan dipanggil untuk memberikan kesaksian. Apakah kau akan ditangkap, nak? Ah, syukurlah. Jangan khawatir, Bu. Aku akan mengatakan apa adanya. Sekarang semoga warung kita baik-baik saja, Bu. Setelah 3 hari, Mami tutup warung. Sebelum memasukkan dagangannya lagi, Mami kemudian lagi-lagi dibuat terkejut karena ada sepotong ayam yang Mami yakini sebagai ayam cemani berada di depan warungnya. Kali ini, pikiran Mami sudah tidak bisa positif karena setahunya ayam cemani sudah identik dengan hal yang berbau mistis. Saat ingin mengunci pintu, yaitu mengunci pintu warungnya, seseorang menepuk pundak Mami. Wah, udah tutup, Bu. Baru saja ingin saya beli. Iya, maaf mas, dari pagi enggak ada pembeli soalnya sepi terus warungnya, jadi saya mau pulang saja. Mas tersebut terdiam sebelum melanjutkan ucapannya kembali. Lah, ibu buka. Tadi sore saya kesini warungnya tutup kok. Ya makanya malam ini kesini lagi untuk memastikan. Perkataan para pembeli itu selalu terngiang-ngiang di kepala Mami hingga ia sampai rumah. Pasalnya sudah banyak orang yang bilang begitu. Aneh sekali mengapa dia bisa bilang warung tutup, padahal Mami seharian berjaga untuk mengusir lalat di warungnya. Sehari setelahnya, Mami tetap berdagang seperti biasanya. Namun di perjalanan ia bertemu dengan pemasok kelapa di warungnya. Lagi-lagi Mami mendapat ucapan yang sama seperti semalam. Mi, kemana aja sih Mi? Saya kira udah nggak jualan lagi. 3 hari kemarin saya emang libur, tapi sebelumnya setiap hari saya jualan kok, Bud. Lah, Bu. Terakhir tuh saya lihat warung ibu pas anterin kelapa loh. Tetapi 4 minggu ini terlihat tutup terus kok, Bu. Dari sana Mami mulai meyakini jika ada sesuatu hal yang tidak beres dengan warungnya. Dari penemuan barang di depan warung,
menemukan kepala manusia hingga ucapan pelanggan Mami yang selalu berkata jika warungnya tutup. Niat untuk berdagang pun ia urungkan dan lebih memilih ke rumah dan mengajak Dani serta istrinya untuk datang lagi ke Mbah Kiwi. Mbah Kiwi menyimak perkataan Mami. Dia seperti sudah tahu apa yang dimaksud. Mereka pun bergegas ke warung tersebut untuk memastikan. Kamu mau melihat langsung apa yang terjadi di warung kamu? Iya Mbah, jawab Mami dengan mantap. Tiba-tiba Mbah Kiwi pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah kami. Tiba-tiba Mbah Kiwi pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah Mami. Dari sana Mami bisa melihat ternyata warungnya bukan hanya dijaga dia seorang diri, melainkan ada sosok makhluk gaib berbadan besar dan berbulu lebat serta air liur yang mengalir dari mulut secara terus-menerus. Itu yang menghalangi warung makan kamu. Mami yang awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistik, namun kali ini ia benar-benar mempercayainya. Tubuhnya sontak bergidik dan juga merinding. Kami melihat warungmu terkadang tertutup, terkadang terbuka. Itu semua ulah makhluk itu yang sengaja menutup warungmu. Ternyata kepala manusia misterius yang tertanam di belakang warung Mami itu adalah tumbal pesugihan kiriman seseorang. Guna-guna tersebut akan membuat warung Mami tampak tidak menarik, bahkan beberapa orang akan melihatnya seperti sedang tutup. Mbah Kiwi pun berusaha untuk mengobati agar usaha warung ayam bakarnya Mami kembali berjalan lancar seperti sebelumnya. Tidak lupa Mbah Kiwi juga memberikan air penawar yang digunakan untuk membersihkan seluruh area warung dari gangguan tidak nampak mata. Hingga saat ini, Mami masih tidak mengetahui siapa yang tega mengirim sosok menyeramkan itu ke warungnya. Namun Mami bersyukur usaha warung ayam bakarnya kembali pulih. Mami berharap orang yang melakukan perkara syirik seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila dan nantinya juga akan saya bacakan di sini seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu, sirik kepada siapapun, ataupun dengki, ataupun ya mungkin menaruh rasa dendam kepada siapapun itu. Karena itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah ya teman-teman. Dan itu merupakan penyakit hati yang justru tidak sehat kepada diri kita sendiri. Intinya jangan sampai kita iri dengan pencapaian orang lain apapun itu. Ya karena rezeki sudah ada yang mengatur juga, dan manusia juga sudah ada porsinya masing-masing. Tergantung kita bagaimana berusahanya untuk mencapai impian kita tanpa harus menjatuhkan orang lain. Intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga kita dapat mengambil hal-hal yang baik yang terdapat ataupun yang terkandung dalam cerita kali ini, jadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, untuk kalian yang sudah subscribe, yang sudah support channel ini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mendukung channel ini dari awal hingga sampai sekarang ini. Karena tanpa kalian channel ini tidak mungkin sampai sekarang ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas atau artikulasi mungkin banyak yang salah juga, atau pembawaan saya terlalu lambat mungkin atau terlalu cepat juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Ya sudah, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.